Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Immanuel dengan NIM 230506 Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak. Yang pertama yaitu Perencanaan dan Manajemen Proyek Inovasi. Yang pertama yaitu nama proyek saya, aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website untuk peningkatan pelayanan publik. Tujuan inovasinya yaitu yang pertama menyediakan media pengaduan yang berintegrasi dan dapat diakses secara online. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, laporan maupun aspirasi kepada instansi terkait. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penerimaan serta penanganan pengaduan. Yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perbaikan kualitas pelayanan publik. Yaitu yang ketiga ada skop atau lingkungan kerja. Fitur yang dibuat yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua perancangan sistem aplikasi. Yang ketiga pengembangan aplikasi website. Yang keempat pengujian sistem untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu implementasi aplikasi pada server serta konfigurasi sistem. Yang keenam sosialisasi dan pelatihan. Ketujuh evaluasi awal perbaikan sistem. Berikut adalah tabel Trello pengaduan masyarakat berbasis web. Ini adalah gambarannya. Berikut adalah analisis risiko proyek aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website. Yang pertama yaitu jelas, risiko teknis. Deskripsinya yaitu terjadi bug atau kesalahan sistem aplikasi saat digunakan. Dampaknya, sistem tidak berjalan dengan optimal. Mitigasi risikonya yaitu melakukan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum implementasi. Yang kedua, risiko waktu. Yang ketiga, risiko SDM. Yang keempat, risiko keamanan. Yang kelima, risiko pengguna. Dan yang keenam adalah risiko operasional. Berikutnya ialah indikator keberhasilan inovasi. Keberhasilan inovasi aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website diukur melalui 3 indikator utama yaitu Return on Investment (ROI), Return Rate, dan User Satisfaction. Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai kelayakan inovasi dari sisi manfaat ekonomi, keberlanjutan pengguna, serta tingkat kepuasan pengguna. Yang pertama yaitu ROI, Return on Investment, digunakan untuk mengetahui perbandingan antara biaya pengembangan aplikasi dengan potensi manfaat yang diperoleh. Ini adalah tabel biaya pengembangan sistem. Pengembangan aplikasi, estimasi biaya kira-kira 5 juta, hosting dan server selama 1 tahun yaitu 2 juta, pemeliharaan awal yaitu 1 juta, total keseluruhan biaya yaitu 8 juta. Potensi manfaat per tahun, yang pertama yaitu penghematan biaya administrasi manual, estimasinya 6 juta per tahun. Yang kedua yaitu efisiensi bakti waktu kerja petugas, yaitu estimasinya 5 juta per tahun. Total manfaat dari website tersebut yaitu total 11 juta per tahun. Disinilah retention rate. Retention rate digunakan untuk mengukur kemampuan aplikasi dalam mempertahankan pengguna pada minggu pertama yaitu week pertama. Berikut adalah simulasi data 10 pengguna minggu pertama. Itu yang ketiga yaitu user satisfaction. User satisfaction digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan penggunaan, fitur, dan manfaat aplikasi. Pengukuran digunakan skala Likert 1-5. Pertanyaan kuesioner kepuasan pengguna. Yang pertama yaitu
aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website mudah digunakan. Yang kedua, fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, proses pengiriman pengaduan berjalan dengan jelas dan cepat. Yang keempat, tampilan dan navigasi aplikasi mudah dipahami. Kelima, secara keseluruhan saya puas menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah simulasi 10 responden diperoleh rata-rata kepuasan sebesar 4,2 dari skala 5. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna berada kategori puas hingga sangat puas terhadap penggunaan aplikasi ini. Berikut adalah 10 respondennya. Jadi dari seluruh totalnya itu, total keseluruhan yaitu 210. Jumlah respondennya 10, jumlah pertanyaan 5. Rata-rata kepuasan yaitu 4,2. Nah, berikut adalah feedback loop. Yang pertama yaitu kita implementasi aplikasi. Yang kedua, penggunaan oleh user. Yang ketiga adalah pengumpulan feedback user, log atau survei. Di sini adalah analisis feedback, prioritas perbaikan, implementasi perbaikan, monitoring evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Ini yaitu dia muter ke sini. Continuous improvement dan feedback loop merupakan mekanisme perbaikan berkelanjutan yang digunakan untuk aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan pelayanan publik. Proses ini dimulai dari pengumpulan feedback hingga monitoring hasil perbaikan, yaitu alur continuous improvement. Yang pertama yaitu sumber feedback. Feedback diperoleh dari pengguna aplikasi, yaitu masyarakat, data log aplikasi, serta survei kepuasan pengguna. Pengguna memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, dan kendala teknis. Sementara log aplikasi merekam aktivitas sistem dan error yang terjadi. Yang kedua, pengumpulan feedback. Feedback dikumpulkan melalui formulir saran di aplikasi, survei online secara berkala, serta pemantauan laporan sistem oleh tim pengelola. Seluruh masukan kemudian direkap sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga adalah analisis feedback. Feedback yang terkumpul dianalisis dengan pengelompokan jenis masalah, menghitung frekuensi keluhan, serta mengukur dampaknya terhadap kenyamanan dan keberlanjutan pengguna aplikasi. Yang keempat yaitu prioritas perbaikan. Penentuan prioritas perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dampak terhadap pengguna. Yang kelima yaitu implementasi perbaikan. Perbaikan dilakukan melalui pembaruan fitur, perbaikan bug, meningkatkan performa sistem, serta penyempurnaan tampilan dan alur panduan agar lebih mudah digunakan. Yang keenam, monitoring hasil perbaikan. Setelah perbaikan diterapkan, dilakukan monitoring melalui evaluasi ulang kepuasan pengguna. Kesimpulannya yaitu dengan model continuous improvement dan feedback loop, aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website tidak bersifat statis, tetapi terus diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan masukan nyata dari pengguna dan data sistem sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara konsisten. Itu yang berikutnya adalah strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Yang pertama, bagaimana inovasi ini dapat tetap relevan dalam jangka panjang? Jawabannya yaitu agar inovasi aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website tetap relevan dalam jangka panjang, diperlukan komitmen pengelolaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana strategi upgrade fitur pada aplikasi? Jawabannya yaitu strategi upgrade fitur dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penggunaan aplikasi dan masukan dari pengguna. Yang ketiga, bagaimana rencana monitoring berkala dilakukan? Jawabannya yaitu monitoring berkala merupakan langkah penting untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, bagaimana rencana peningkatan user engagement? Jawabannya adalah peningkatan user engagement dilakukan dengan membuat aplikasi lebih interaktif dan ramah pengguna. Yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan? Jawabannya
Dalam jangka panjang, aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah lain atau lembaga terkait. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.